Saksikan bagaimana ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah dan Bernardini Anindya Wardana meski berjaya di Sayyid Modi Internasional 2025, justru ungkap fakta mengejutkan soal kekurangan fundamental. Selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan mengupas tuntas kisah inspiratif dari arena bulu tangkis internasional. Duo fenomenal kita, Dejan Ferdinansyah dan Bernardini Anindya Wardana. Betul sekali Speaker 1. Kemenangan mereka di Sayyid Modi Internasional 2025 menjadi sorotan. Pencapaian membanggakan, Super 300. Tapi, menariknya, Dejan justru mengungkapkan adanya kekurangan setelah turnamen. Kekurangan seperti apa yang dimaksud? Nah, ini dia intinya. Dejan Ferdinansyah yang rendah hati tidak larut dalam euforia. Dia jujur mengakui bahwa meskipun berhasil membawa pulang gelar, masih ada pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Bayangkan, mereka sudah di level Super 300, mengalahkan wakil Thailand yang tidak bisa dianggap remeh, Pakapon Theraratsakhul dan Sapsiree Thairattanachai dengan skor 21-19 dan 21-16 di final. Luar biasa. Pertarungan sengit yang dimenangkan ganda campuran kita. Mental juara sejati tidak hanya berhenti di podium, selalu ada ruang perbaikan. Apa kunci kemenangan di Sayyid Modi Internasional 2025 ini menurut Dejan? Dejan menyebutkan fokus adalah segalanya. Katanya, fokus match per match dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Ini menunjukkan profesionalisme tinggi, tidak memikirkan hasil akhir, melainkan menikmati setiap proses. Pelajaran berharga, tidak hanya di bulu tangkis tapi juga dalam hidup. Benar, pendekatan satu pertandingan pada satu waktu seringkali jadi resep rahasia atlet top, membantu mereka tetap tenang di bawah tekanan. Mari bahas evaluasi Dejan. Apa yang masih kurang dari performa ganda campuran Dejan Ferdinansyah dan Bernardini Anindya Wardana? Menurut Dejan, ada poin krusial perlu diperbaiki. Dia menyoluti dua area utama. Dari segi defense belum cukup rapat, dari segi pola permainan juga masih banyak PR-nya. Ini analisis tajam atlet yang memahami betul seluk-beluk permainan ganda campuran. Pertahanan kurang rapat bisa jadi celah fatal menghadapi lawan lebih agresif. Defense rapat fundamental dalam ganda campuran, memastikan tidak mudah ditembus serangan lawan. Lalu, bagaimana dengan pola permainan? Apakah strategi mereka masih bisa ditebak atau kurang bervariasi? Tepat sekali. Pola permainan yang masih banyak PR-nya berarti perlu mengembangkan variasi serangan, transisi, atau memperkuat skema yang ada. Mengingat lawan di level Super 300 ke atas semakin berkualitas, kemampuan mengubah pola dan mengejutkan lawan sangat penting. Dejan juga mengapresiasi cepatnya adaptasi Bernardini dalam 4 atau 5 bulan terakhir, menjadikannya modal berharga. Ini menarik. Artinya, meskipun mereka juara, tidak merasa puas diri. Mereka melihat kemenangan ini sebagai pijakan bukan tujuan akhir. Mentalitas patut dicontoh atlet muda bulu tangkis Indonesia. Absolut, mentalitas seperti ini yang membedakan juara sejati. Kemenangan di Sayyid Modi Internasional 2025 adalah bukti kerja keras, namun pengakuan akan kekurangan menunjukkan kedewasaan dan keinginan terus berkembang. Ganda campuran Dejan Ferdinansyah dan Bernardini Anindya Wardana ini memang luar biasa. Lalu, apa implikasi evaluasi ini ke depan? Apakah kita akan melihat Dejan dan Bernardini dengan performa lebih matang dan nyaris sempurna di turnamen berikutnya? Terutama mengingat persaingan ganda campuran yang semakin ketat di sirkuit BWF. Harapannya begitu. Dengan kesadaran kekurangan dan komitmen memperbaikinya, kita bisa berharap ganda campuran Indonesia ini semakin solid, pertahanan lebih kokoh, pola permainan lebih licin, dan strategi lebih sulit dibaca lawan. Ini semua bekal berharga menghadapi turnamen lebih besar, seperti Super 500 atau bahkan Super 1000. Saya tidak sabar menunggu penampilan mereka selanjutnya. Mengingat perkembangan positif, rasanya optimis melihat Dejan Ferdinansyah dan Bernardini Anindya Wardana jadi ancaman serius ganda campuran top dunia. Evaluasi ini justru menunjukkan potensi mereka yang belum sepenuhnya tergali. Setuju. Ini juga pesan penting bagi kita semua. Kesuksesan bukan berarti tanpa celah. Dari pengakuan kekurangan itulah kita bisa tumbuh. Dejan dan Bernardin telah memberikan teladan. Semangat terus untuk bulu tangkis Indonesia. Sebuah inspirasi dari lapangan bulu tangkis.
Terima kasih Dejan Ferdinansyah dan Bernardini Anindya Wardana atas perjuangan dan kejujuran kalian. Semoga evaluasi ini membawa kalian ke puncak yang lebih tinggi. Kita akan terus mendukung ganda campuran kita ini. Jangan lupa saksikan perjalanan ganda campuran ini dan atlet bulu tangkis Indonesia lainnya. Bagi kalian yang ingin tahu analisis mendalam, like, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa, semoga ganda campuran Indonesia terus berjaya. Sanggupkah debutan Indonesia Jafar Felicia, teror raksasa bulu tangkis dunia di BWF World Tour Finals 2025, membalikkan kutukan rekor buruk mereka? Pasangan ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, kini memasuki arena prestisius BWF World Tour Finals 2025. Mereka membawa status sulit yang menarik, underdog sejati. Keberhasilan lolos ke turnamen penutup musim hanya diikuti 8 pasangan elit dunia adalah pencapaian mengesankan, namun tantangan sesungguhnya baru dimulai. Menarik, sebagai satu-satunya wakil Indonesia di ganda campuran, pasti ada beban ekspektasi publik yang besar. Pasangan peringkat 10 dunia ini harus bersiap menghadapi kerasnya persaingan dengan para raksasa yang mendominasi BWF World Tour. Mereka debutan, wajib tampil gemilang. Tapi, apa yang mendasari label underdog sejati? Label underdog pada Jafar dan Felicia tidak hanya didasari posisi mereka di peringkat dunia BWF. Tantangan terbesar mereka terletak pada rekor pertemuan atau head-to-head yang buruk melawan rival terkuat di turnamen ini. Statistik menunjukkan mereka kerap menjadi bulan-bulanan di lapangan dengan hasil kekalahan yang belum mampu mereka balas. Teror terbesar datang dari 3 pasangan terkuat dunia, termasuk peringkat 1 dan 2. Rekor head-to-head yang buruk, itu tekanan psikologis berat. Untuk melangkah jauh, Jafar dan Felicia harus membalikkan narasi kekalahan ini dan meraih kemenangan penting. Kemenangan ini akan mempengaruhi kepercayaan diri mereka secara signifikan. Apakah ada lawan tertentu yang menjadi kutukan bagi mereka? Tepat sekali, ini rintangan psikologis terberat yang harus dipecahkan. Ada dominasi pasangan Malaysia, Chen Tangje dan Toh Ewe. Pasangan didikan legenda ganda campuran Indonesia, Nova Widianto, ini memiliki catatan sempurna melawan Jafar dan Felicia. Rekornya 5-0 belum terkalahkan di berbagai ajang World Tour tahun ini. Ini kutukan yang harus segera dipatahkan. 5-0, rekor sempurna Chen dan Toh. Itu pasti menyakitkan bagi Jafar dan Felicia. Kekalahan terakhir di final Australian Open 2025, ambisi meraih gelar pupus setelah dikalahkan 2 game langsung dengan skor 21-16 dan 21-11 pasti masih membekas. Bagaimana mereka bisa membalikkan keadaan ini dan mengatasi trauma kekalahan beruntun? Bayang-bayang rekor buruk menuntut Jafar dan Felicia tampil dengan keberanian ekstra. Mereka harus memiliki mentalitas gila atau berani mengambil resiko tinggi, bahkan di luar zona nyaman, untuk memecahkan kutukan Chen dan Toh. Sebuah kemenangan melawan pasangan Malaysia ini akan menjadi titik balik penting dalam karir mereka. Ini bukan hanya tentang taktik, tapi mental dan semangat juang yang pantang menyerah. Jadi, ini tentang menunjukkan performa yang di luar prediksi dan ekspektasi. Mereka dituntut menyamai atau melampaui kegigihan serta semangat pantang menyerah ciri khas murid-murid Nova Widianto. Misi mereka jelas, bukan sekedar partisipasi, tetapi menciptakan teror dan kejutan nyata bagi pasangan-pasangan unggulan. Betul sekali, ajang BWF World Tour Finals 2025 adalah panggung pembuktian sesungguhnya. Jika Jafar dan Felicia mampu mengatasi kendala head-to-head dan menunjukkan kemampuan mengalahkan minimal salah satu dari 3 pasangan terkuat dunia, mereka akan resmi mengukuhkan diri sebagai ancaman serius di ganda campuran global. Ini juga akan membuka peluang besar kesuksesan di musim-musim mendatang. Ini kesempatan emas bagi Jafar dan Felicia membuktikan kualitas diri dan potensi mereka. Sebuah kemenangan tidak hanya meningkatkan peringkat, tetapi juga memberikan kepercayaan diri tak ternilai. Mengalahkan raksasa-raksasa dunia bukan hanya akan mengguncang persaingan, tetapi juga menginspirasi banyak atlet muda Indonesia untuk mengikuti jejak mereka.
Tepat sekali, ini momen krusial dalam perjalanan karir mereka. Seluruh mata pecinta bulu tangkis di seluruh dunia akan tertuju pada bagaimana mereka menghadapi tekanan dan membalikan keadaan yang tampak mustahil. Perjalanan mereka di BWF World Tour Finals 2025 akan menjadi kisah inspiratif bagaimana seorang underdog bisa bangkit dan menantang dominasi para juara. Sebuah kisah heroik yang kita nantikan dengan penuh antusiasme. Semoga Jafar dan Felicia mampu memberikan kejutan yang membanggakan bagi Indonesia di turnamen bergengsi ini. Tantangan berat menanti di setiap pertandingan, tetapi dengan mentalitas yang tepat dan persiapan matang, tidak ada yang mustahil bagi mereka. Kita akan terus mendukung dan menantikan setiap pertandingan mereka dengan harapan tinggi.